Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera Bapak Ibu Guru. Saya Rosalianti akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Guru sebagai pemimpin pembelajar berperan sangat penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Cara menciptakan lingkungan positif di sekolah dengan menuntun murid untuk meyakini pentingnya murid memiliki nilai-nilai kebajikan, sehingga membangkitkan motivasi untuk menghargai nilai tersebut. Murid akan termotivasi menginginkan nilai-nilai tersebut ada pada diri murid. Setelah mereka memiliki nilai tersebut, mereka akan menghargai dengan berusaha untuk mempertahankan nilai tetap ada pada diri mereka. Motivasi yang hadir adalah motivasi intrinsik yang bersikap jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Menurut teori motivasi, ada 3 motivasi dalam melandasi tindakan manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami 3 jenis motivasi ini, maka guru dapat memilah motivasi apa yang melandasi tindakan siswa. Jika mereka melakukan karena motivasi 1 dan 2, maka mereka baru memiliki motivasi ekstrinsik. Namun ketika mereka melakukan karena motivasi yang ketiga, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Untuk menghadirkan motivasi intrinsik, maka hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang tidak efektif atau berlebihan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ada 5 posisi kontrol guru ketika berinteraksi dengan murid, yaitu yang pertama, sebagai penghukum, yang kedua, pembuat rasa bersalah, yang ketiga, sebagai teman, yang keempat, sebagai pemantau, dan yang kelima, sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah hanya akan menciptakan murid dengan identitas yang gagal. Sedangkan posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer akan menghasilkan murid dengan identitas yang sukses. Ketika guru mengambil posisi kontrol, penghukum, dan pembuat rasa bersalah, sejatinya guru tersebut telah melakukan perilaku kontrol yang negatif. Sedangkan ketika guru mengambil posisi sebagai teman atau pemantau, maka guru tersebut telah melakukan perilaku kontrol yang positif. Ketika guru mengambil posisi sebagai manajer, maka guru tersebut telah memberi kesempatan kepada murid untuk mengontrol diri mereka sendiri. Posisi kontrol sebagai manajer inilah yang diharapkan menjadi pilihan guru untuk mendisiplinkan siswa. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mengantarkan murid mampu mengontrol diri mereka sendiri, menjadi manajer bagi dirinya sendiri, menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab dengan mengacu pada proses restitusi. Keyakinan sekolah adalah pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan permasalahan atau pelanggaran yang terjadi di sekolah atau di kelas. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid.
murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dapat diingat, dipahami, dan harus diterapkan pada lingkungan sekolah. Restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru dapat mengambil posisi kontrol sebagai manajer dalam menjalankan perannya menerapkan segitiga restitusi dalam mendisiplinkan murid. Tahapan penerapan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validitas tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Koneksi antar materi yang bisa saya simpulkan, yang pertama, berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan tercipta sekolah yang aman dan nyaman. Terciptanya budaya positif tersebut mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid, sehingga terciptanya murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi berikutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Guru penggerak diharapkan dapat menerapkan perannya sebagai coach bagi guru lain di sekolahnya untuk berbagi pemahaman terkait penerapan budaya positif di sekolah, sekaligus mendorong kolaboratif antara semua warga sekolah dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Salah satu visi guru penggerak adalah mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karakter tersebut dapat terwujud dengan penerapan budaya positif di sekolah. Prakarsa perubahan yang berfokus pada penerapan budaya positif di sekolah perlu dilaksanakan bersama-sama yang melibatkan seluruh pemangku kebijakan yang ada di sekolah, sehingga budaya positif di sekolah dapat terwujud. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif terkait dengan disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah dan kelas, dan segitiga restitusi. Pemahaman saya ini harus saya praktikkan dan saya bagikan kepada rekan-rekan sejawat, karena dalam mewujudkan budaya positif di sekolah membutuhkan kerjasama seluruh warga sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan tidak selalu berdampak positif bagi pembelajaran di kelas maupun dalam mendisiplinkan murid. Saya sering memberikan penghargaan dalam memotivasi mereka agar aktif dalam pembelajaran. Saya menduga hal ini positif karena siswa termotivasi dengan hal itu. Mereka menjadi aktif karena adanya penghargaan yang saya tawarkan. Setelah mempelajari modul ini, di luar dugaan saya, ternyata mungkin saja pemberian penghargaan tersebut memberikan dampak negatif bagi sebagian siswa yang tidak mendapatkannya. Dampaknya adalah rusaknya hubungan, menghadirkan perasaan gagal, dan bersifat menghukum. Hal tersebut mengingatkan saya agar lebih cermat dalam memberikan penghargaan sehingga bisa lebih efektif dan bisa meminimalisir dampak negatifnya. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah saya menyadari posisi kontrol penghukum seharusnya tidak menjadi pilihan dalam mendisiplinkan murid. Posisi sebagai manajer dalam menerapkan restitusi adalah alternatif terbaik dalam mendisiplinkan murid dan mewujudkan budaya positif di sekolah.
Pada lingkungan sekolah, saya memberikan motivasi pentingnya nilai kedisiplinan dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh murid. Saya sampaikan ketika menjadi pembina upacara atau menjadi pemateri kegiatan taklim atau di sela-sela kegiatan pembelajaran di kelas. Pada lingkup kelas, saya menangani 2 siswa yang sering alpa dan ketika belajar di kelas terlihat tidak bersemangat. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Langkah pertama dalam menstabilkan identitas, saya meyakinkan mereka bahwa kehadiran saya selaku wali kelas bukan untuk menghakimi. Saya meyakinkan akan membantu mereka menemukan solusi bagi permasalahan mereka. Hal tersebut membuat mereka lebih terbuka dan merasa dipahami. Hal ini penting untuk melangkah ke tahap berikutnya, tahap kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Mereka akan terbuka menceritakan penyebab mereka melakukan kesalahan tersebut. Kemudian dilanjutkan pada tahapan ketiga, yaitu menanyakan keyakinan dan mencari solusi dari permasalahan mereka. Perasaan saya ketika menerapkan restitusi tersebut adalah senang, karena saya merasa murid yang bermasalah tersebut dapat menerima restitusi yang saya lakukan. Saya merasa berharga karena bisa menerapkan disiplin positif yang berpihak untuk kepentingan murid. Saya merasa seperti seorang ibu kandung mereka yang menuntun mereka agar bisa keluar dari identitas mereka yang gagal menuju kepada identitas yang sukses. Hal yang baik yang sudah saya lakukan adalah saya sudah mampu menghindari posisi kontrol penghukum dalam mendisiplinkan murid. Sudah mulai menerapkan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang melakukan pelanggaran. Hal yang perlu ditingkatkan adalah upaya-upaya dalam menciptakan keyakinan kelas atau di sekolah. Upaya yang dapat membangun keyakinan murid untuk meyakini nilai kebajikan yang diharapkan ada pada diri murid. Ketika berinteraksi dengan murid, posisi yang paling sering saya lakukan adalah teman. Saya mengambil posisi teman karena saya menganggap posisi itu paling aman agar saya tidak tersulut emosi yang akan bisa merusak suasana hati saya. Perasaan saya bisa lebih tenang menghadapi anak yang bermasalah. Walaupun ada kemungkinan murid akan melakukan kesalahan yang sama. Dan kondisi tersebut jika terus terulang akan berpeluang memaksa saya mengambil posisi penghukum. Walaupun hukuman hanya berupa lisan dengan marah, sudah cukup merusak suasana hati saya hari itu. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan posisi manajer. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan merasa berharga karena berhasil menuntun siswa melakukan restitusi. Perasaan bangga akan hadir ketika melihat proses perubahan pada diri murid atas opsi-opsi solusi yang sudah mereka terapkan. Perbedaan dari kedua posisi ini, teman dan manajer, adalah posisi teman membuat murid tidak mandiri. Murid akan bergantung pada tindakan gurunya, sedangkan posisi manajer membuat siswa mandiri, mengevaluasi diri, dan bagaimana menjadi diri lebih baik sehingga akan menguatkan karakter mereka. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi terhadap siswi yang sering bolos. Tahapan yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas dengan memberikan keyakinan kepadanya bahwa saya selaku wali kelasnya bukan mencari kesalahannya, tapi siap membantu mencari solusi bersama. Ketika saya mencoba menggali permasalahannya, ia menceritakannya dengan jujur. Tahapan kedua, validasi tindakan, juga saya lakukan. Dengan menggali alasan yang menjadi latar belakang murid tersebut membolos dan mencoba memahami kebutuhan yang diperlukan oleh murid tersebut. Saya belum melakukan tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Waktu itu yang saya lakukan hanyalah memberi nasihat dari hati ke hati. Saya bersyukur bahwa tindakan saya tersebut memberikan dampak.
siswa tersebut tidak pernah membolos lagi. Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan di sekolah agar membangkitkan keyakinan murid terhadap nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ada pada diri mereka. Kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif tersebut tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter dimanapun murid berada. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dari saya. Semoga bermanfaat. Salam bahagia Bapak Ibu Guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.